Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you all fine. Okay, for the next hour lesson, kita akan melanjutkan ke pelajaran tentang tenses. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tenses itu seperti susunan sebuah kalimat. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan biasanya ada SPOK. Nah, kalau di bahasa Inggris ini ada yang disebut dengan tenses. Dan di sini Ustazah sudah beri judul juga tenses yang pertama, kemudian yang kedua simple present tense. Jadi tenses ini macam-macamnya ada sekitar 16 ya. Tapi untuk kelas 1 ini kita hanya mempelajari 5 dan insya Allah lanjutannya akan dibahas di kelas 2 bersama Ustazah bahasa Inggris yang lain. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, di sini ada keterangan ya. Tenses adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat. Jadi kalau kita pasti pernah tahu ya kan, kalau bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, dan kata kerja yang bentuknya bertambahan dengan ing. Yaitu sebutannya verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Ya. Nah, itu kan menyesuaikan ya. Biasanya kalau menggunakan verb ing itu kan kemarin kita sudah sempat belajar ya. Kalau menggunakan verb ing berarti pekerjaannya sedang dilakukan. Tapi beda lagi nanti kalau menggunakan verb 2. Verb 2 itu artinya pekerjaannya sudah berlalu. Atau menggunakan verb 1 yang artinya kata kerja itu masih asli, jadi bisa jadi akan dilakukan. Nah, di sini. Jadi untuk setiap tenses, jadi setiap judul ini ya, judul yang pertama kita bahas tentang simple present tense itu memiliki dua model kalimat. Yang pertama kalimat verbal, yang kedua kalimat nominal. Untuk kalimat verbal sendiri yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi dalam kalimat verbal ini setelah subjek, predikat, semacam itu ada tambahan kata kerjanya, baru diberi objek atau sesuatu yang benda yang dikenai pekerjaan. Sedangkan untuk nominal sendiri yaitu kalimat yang menggunakan kata sifat. Nah, di situ perbedaannya ya. Jadi setiap tenses nanti ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Hanya saja beda susunan caranya atau rumusnya. Nah, kita masuk ke rumus ya. Rumus ini harus kalian hafalkan. Karena setiap tenses itu berbeda ininya, berbeda rumusnya. Karena kita belajar tentang simple present tense, ya kita bahas dulu rumus dari simple present tense. Jadi kalau kalimat verbal ini terdiri dari S, yaitu subjek, verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian S or is. Jadi kata kerja bentuk pertama ini bisa bertambahan S atau is ketika subjeknya adalah he, she, it. Nah, kemarin kita juga sudah sempat belajar ya tentang subjek, ada apa aja. Kemudian yang terakhir diberi objek. Kemudian untuk kalimat negatif itu ada subjek, kemudian plus do or does, plus not. Ini ya ciri khas dari sebuah kalimat negatif itu menggunakan not. Kemudian verb 1, kemudian plus objek. Verb 1 ini kata kerja bentuk pertama atau kata kerja yang masih asli. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu do or does. Jadi auxiliary dulu didulukan ya. Do or does itu namanya auxiliary, kemudian plus s plus subjek, plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, kemudian plus objek. Nah, sebelumnya Ustazah minta tolong dicatat ya. Kalau do itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Dan sedangkan dash digunakan untuk subjek he, she, it.
Jadi untuk he, she, it itu menggunakan das, kemudian kalau we, you, they, I itu menggunakan do. Kita lihat langsung contohnya. Di sini pertama kalimat positif ya. We, ini we sebagai subjek. Kemudian speak itu kan berbicara ya, atau ngomong. Itu adalah verb 1. Kenapa kok di sini tidak ada tambahan s atau is-nya? Jadi s atau is ini digunakan ketika nanti subjeknya berupa he, she, atau it. Jadi kalau I, you, we, they nggak usah pakai s atau is di belakangnya. Di belakang kata kerja bentuk pertama ini atau di belakang verb 1-nya. Kemudian English di sini sebagai objek. Ya, jadi kalau diartikan di sini kita berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya untuk kalimat negatif, di sini ada we sebagai subjek, do sebagai auxiliary. Tadi kan sudah Ustazah minta untuk catat ya. Kalau do hanya untuk I, you, we, they. Kalau does untuk he, she, it. Nah, karena di sini we, maka menggunakan do. Kemudian tambahannya not. Nah, untuk not ini memang ciri khas dari bentuk kalimat negatif. Kemudian speak sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang terakhir English sebagai objek. Nah, untuk di kalimat interrogatif ini kita dahulukan auxiliary-nya, yaitu do. Ya, ini do, do-nya pindah ke depan. Setelah auxiliary atau do or does tadi ditambahkan dengan subjek. Nah, di sini we ini sebagai subjeknya. Kemudian speak sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama, dan yang terakhir adalah English sebagai objek. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya, sorry, ini bentuk nominal ya, bukan verbal. Sudah lupa mengganti ini. Jadi dalam setiap bentuk kalimat, jadi kalimat verbal itu terdiri dari 3 kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Begitu juga untuk kalimat yang nominal. Kalimat nominal ini juga terdiri dari 3 kalimat. Yang pertama kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Selanjutnya kita membahas tentang kalimat nominal. Ini nominal ya, bukan verbal. Nah, di sini ada s atau subjek. Kemudian dilanjutkan dengan auxiliary yang isinya is, am, are. Kemudian plus complement. Complement itu kata sifat atau sebuah profesi. Jadi bisa sifat, bisa profesi. Profesi itu seperti apa? Seperti teacher, kemudian apa lagi? Dentist, kemudian dokter, kemudian polis. Itu merupakan complement ya, atau profesi. Jadi profesi maupun kata sifat itu termasuk dalam complement. Selanjutnya, untuk kalimat negatif di sini ada subjek, kemudian is, am, are, dan ada ciri khasnya. Ciri khas kalimat negatif ada not-nya, kemudian plus complement. Nah, untuk kalimat interrogatifnya kita dahulukan auxiliary-nya. Jadi di sini ada is, ada am, ada are. Ya. Kemudian ada subjek baru plus complement. Contohnya di sini we sebagai subjek, are sebagai auxiliary, kemudian happy sebagai complement. Atau bisa juga diganti, we sebagai subjek, are sebagai auxiliary. Di sini bisa kita ganti teacher atau police atau apa lagi? Dokter, bisa ya. Disesuaikan, terserah kalian mau pakai profesi atau memakai kata sifat, atau bisa juga seperti we are beautiful, kita cantik, seperti itu. Atau we are handsome, kita tampan, seperti itu. Kemudian untuk kalimat negatifnya we,
di sini sebagai subjek, kemudian are ini sebagai auxiliary, kemudian not. Ya, not ini ciri khas kalimat ciri khas kalimat negatif. Kemudian ada happy sebagai komplement. Yang terakhir kalimat interrogatif. Di sini interrogatif ada are sebagai auxiliary, kemudian we sebagai subjek, dan happy sebagai komplement. Dan jangan lupa ini tanda tanyanya, karena di sini kalimat tanya atau interrogatif. Nah, untuk penggunaannya udah pernah Ustazah bahas ya. Kalau is, perhatikan, digunakan untuk he, she, it. Oke. Kemudian kalau am, itu digunakan hanya untuk I. Sedangkan yang are digunakan untuk you, we, they. Jadi itu untuk pelajaran bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, dalam simple present tense itu ada keterangan waktu yang biasanya digunakan. Ya. Jadi keterangan waktu ini seringkali disisipkan dalam kalimat simple present tense. Nah, ketika melihat keterangan waktu ini, kemudian kita melihat sebuah kalimat, ada keterangan waktu ini, kita bisa tahu bahwa itu adalah kalimat simple present tense. Keterangan waktu yang pertama di sini ada always, yang artinya selalu. Kemudian usually, yang artinya apa? Biasanya. Kemudian often itu artinya sering. Kemudian seldom artinya jarang. Kemudian sometimes, kadang-kadang. Kemudian everyday, setiap hari. Atau untuk everyday ini bisa diganti every morning atau every night. Kemudian apalagi every evening, every month, every week, kayak gitu. Jadi bisa diubah-ubah ya belakangnya, setiap pekan. Everyday kan artinya setiap hari. Bisa diganti setiap pekan, kemudian setiap bulan, setiap malam. Nah, seperti itu. Untuk contoh kalimatnya sendiri, misal kita menggunakan kalimat yang ada di kalimat verbal tadi ya. Di sini ada we speak English every day. Jadi bisa digabungkan seperti itu ya untuk keterangan waktu. Jadi kita berbicara bahasa Inggris every day, setiap hari. Atau we speak English every night, setiap malam. Jadi ngomong bahasa Inggrisnya cuma malam doang, kayak gitu. Nah, itu untuk materi bahasa Inggris hari ini. Nanti silahkan dicatat. Kemudian jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Ustazah via Jabri ya. Itu dulu dari Ustazah. Thanks for your attention. Sorry for my mistake. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.